Shalom Bapak Ibu dan semuanya di rumah masing-masing. Puji Tuhan kita hari ini ketemu lagi mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan sama-sama. Dan kita semua di sini juga sehat-sehat, puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau mulai dan sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Sehingga pagi minggu ini yang indah ini kami masih bisa memuji-Mu Tuhan. Masih punya kesempatan buat kumpul sama keluarga kita di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami bawakan Tuhan, biarlah menjadi rema untuk kehidupan kami Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing dan tidak bertemu, tapi kasih-Mu Tuhan dan koneksi antara kita semua Tuhan tetap selalu Tuhan satu dan Engkaulah yang ada, yang menjadi dasar atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah kekuatan kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, terima kasih. Kau hiasi Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dengan segenap hati kami, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a dream from the well?
Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the new ashes, new life is born. Jesus is calling. Oh, oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Yes, Lord. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world all the treasures you found. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, sudah seminggu lamanya kita lalui dan kita masuk minggu yang baru ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami bersyukur oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi kami, Tuhan, kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami percaya semua ada di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya akan sharing daripada firman Tuhan.
berbicara tentang kisah Musa. Musa yang merasa dirinya tidak mampu, tidak bisa, oleh karena Tuhan mengutus dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, Musa merasa aku nggak bisa bicara, aku nggak bisa ngomong. Nah, Tuhan berbicara di dalam firman Tuhan Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-17. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ ada Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, demikian firman Tuhan. Berbicara bahwa Musa merasa dirinya tidak mampu. Tuhan sedang mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Dan pada saat dia dipersiapkan oleh Tuhan, pengutusan, ada cerita tentang pengutusan di pasal 6. Nah, pada saat Tuhan berbicara kepada dia, merasa nggak mampu, berarti ada keterbatasan. Semua manusia punya keterbatasan, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ya, saya akan ceritakan, saya akan bacakan satu cerita tentang ada dua orang. Ini kisah di Indonesia. Ada banyak kisah-kisah terjadi ya, kisah inspiratif yang bisa memberikan kepada kita satu motivasi, memberikan satu kita pengertian, dan juga bahwa bukan kekuatan kita nggak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita punya Tuhan yang besar yang dapat mengubah yang menjadi batasan, keterbatasan menjadi tidak terbatas, no limit di dalam Tuhan ya. Nah, sekarang saya akan ceritakan, ada seorang wanita namanya Irma Suryani. Irma Suryani ini tinggalnya di Semarang. Dia disabilitas ya. Dia memotivasi diri untuk terus melangkah. Dia percaya bahwa dia bisa, satu waktu dia akan berangkat ke luar negeri, bahkan di dalam dirinya ada satu tekad, satu waktu dia akan bisa keliling dunia ya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan mulai dengan kain perca. Dia membuat keset dari kain perca itu, dan dari hasil kain perca itu dia mulai jualkan kain perca itu. Ternyata banyak peminat untuk kain perca itu. Nah, pada saat orang mulai melihat hasil karyanya begitu luar biasa, bagus sekali, dengan kain perca dibuat keset, akhirnya dia diajak untuk satu waktu pameran ya, pameran pertama di Indonesia. Tapi lama-kelamaan terus dibawa-bawa sampai satu waktu dia bisa ke Australia. Nah, pada saat dibawa ke Australia, dia punya kesempatan di Australia untuk melihat kondisi semua situasi di Australia pada saat pameran. Dan dia mencoba memperkenalkan diri kepada satu orang di Australia. Dan pada saat dia berjumpa dengan orang itu untuk memperkenalkan produksinya, keset tadi, dan akhirnya orang tersebut berminat untuk mempromosikan, menjualnya. Dan dengan cara seperti ini, ternyata orang yang di Australia itu memesan
satu bulan 30.000 keset, coba 30.000 keset satu bulan untuk dikirim ke Australia, dan banyak sekali. Dan dia akhirnya bisa membawa hasil karyanya ini keliling ke 6 negara. Luar biasa. Itu luar biasa. Karena apa? Dari dirinya sendiri. Kita tidak bisa kita bisa mendengar cerita-cerita tentang motivasi ya, mendengar cerita tentang yang inspiratif, seorang yang begini lumpuh, tidak bisa lakukan apa-apa, tetapi semua itu datang dari diri kita sendiri. Kita memang terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang bisa memberi kemampuan, memberikan ide kepada kita. Nah, Musa merasakan seperti ini. Ada satu lagi cerita ya, yaitu di Malang. Nah, ini namanya Wisono. Nah, Wisono Basuki namanya. Wisono Basuki ini, kita nggak usah cerita tentang Thomas Alva Edison, ada juga ya. Itu juga orang yang punya kelemahan tetapi bisa menemukan lampu ya. Nah, kemudian kita bicara tentang yang ada di negara kita. Ya, ada banyak kalau kita bisa cari ya cerita-cerita ini. Nah, ini satu lagi juga ada kan yang Fujisik itu. Nah, itu juga seorang yang tidak bisa disabilitas, tapi sekarang udah berkeluarga dan punya anak. Nah, ini Wisono Basuki ini, dia orang Malang. Dia itu bukan hanya tidak bisa berjalan, tapi dia juga tunarungu, ya. Jadi dia nggak bisa dengar juga. Tapi dia mulai dengan usahanya apa? Dia mengumpulkan semua barang-barang, peralatan-peralatan rumah tangga, ya, peralatan seperti alat-alat dapur, ya, seperti wajan, panci semua. Nah, terus kemudian juga dia menjual mainan-mainan dari kayu. Dia menjual mainan dari kayu. Karena hasil usahanya itu, akhirnya si Wisono ini bisa dia membeli Harley Davidson karena dia punya keinginan di dalam hatinya pengen berbeli Harley Davidson. Semua muncul dari kerinduan, ya kan? Ada kerinduan dari hatinya. Seperti tadi si Irma ini punya kerinduan. Saya walaupun seperti ini, saya pengen keliling dunia. Dari kerinduan hatinya, dan kemudian percaya dia bisa, dan dia lakukan sesuatu, terjadi. Begitu juga dengan Wisono ini Basuki yang ada di Malang. Dia punya keinginan, padahal dia kan disabilitas juga, tapi dia punya keinginan, pengen punya motor Harley Davidson. Bagaimana caranya? Dan dia jual alat-alat dapur, dia jual mainan-mainan kayu, dan dia tidak pernah pada saat ada orang mau memberi pada dia dengan belas kasihan, dia menolak, dia nggak mau, ya. Dia bilang dia merasa dia bisa mampu dia lakukan, dan ternyata dari hasil jualannya dia bisa membeli Harley Davidson, dan dengan itu dia bisa kemana-mana, ya dibuat Harley Davidson dikhususkan untuk orang-orang yang disabilitas. Nah, itu yang terjadi. Itu satu hal yang kita melihat bahwa bagi kita orang yang percaya di dalam Kristus tidak ada yang terbatas, ya, tak terbatas, no limit, ya, karena kita punya Tuhan yang hebat. Bukan karena kekuatan kita. Kalau kita sendiri kita terbatas, tapi karena ada Tuhan di dalam kita bisa lalui semuanya. Contoh seperti cerita tadi Irma dan Wisono. Oke, sekarang kita kembali kepada Musa. Di dalam ayat 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak ada, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Itu pengakuan Musa. Memang kita juga punya kelemahan, sama seperti Musa. Tuhan, saya kan gak bisa begini. Tuhan, saya nggak bisa begitu, saya nggak bisa begini. Kalau seperti itu terus, ya kita melihat kepada diri kita. Tapi kita perlu melihat bahwa ada kemampuan yang Tuhan berikan. Kita melihat ada kuasa Tuhan. Pada saat Musa mengatakan demikian, dia mengeluh dengan dirinya, nggak bisa punya ini, nggak punya ini, nggak bisa punya ini. Tapi Tuhan bilang kepada Musa, Tuhan bilang, ada Harun kakak kamu. Kakak kamu pintar, bisa ngomong. Nanti aku akan pakai Harun menjadi penyambung lidahmu. Bukan, tetapi kamu dari dirimu sendiri, Pak, mau atau tidak. Nah, pada saat Tuhan berbicara demikian, Tuhan bilang kepada Musa, dikatakan di ayat selanjutnya, ya. Kita lihat di sini. Di ayat 16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa ini. Siapa ia di sini harus berbicara? Yaitu Harun yang dipakai menjadi penyambung lidah. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya.
Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, apa yang ada di tangannya? Tongkat. Tongkat. Musa itu seorang gembala yang dia punya tongkat. Tongkat itu nggak terlalu ada. Kita tahu tongkat. Apa sih fungsi tongkat? Bukan sesuatu yang wah luar biasa tongkat. Sesuatu yang mungkin orang bisa buang juga. Nggak berarti. Tapi ketika Tuhan bilang bawalah tongkatmu. Dia nggak bisa bicara. Dia nggak pintar ngomong. Tapi Tuhan kirimkan kakaknya Harun. Kemudian apa yang di tanganmu? Tongkat. Tongkat sesuatu yang tidak terlalu berarti. Tetapi ketika Tuhan bilang bawa tongkatmu, karena dengan itu aku akan melakukan mujizat lewat hidupmu. Nah, tongkat pada saat itu Musa itu adalah seorang gembala, ya, seorang gembala. Dia menggembalakan waktu di tempat mertuanya, ya, dia menggembalakan. Nah, kemudian tongkat itu bisa dipakai pada saat kita menjadi gembala. Kalau kita lihat seorang gembala, itu tongkat kalau misalnya domba-domba pada keluar keluar dari jalurnya, tongkat itu yang dipakai. Nah, begitu. Dan tongkat itu kan ada bengkoknya. Bengkoknya itu yang biasanya dipakai untuk mengait daripada domba supaya jangan jauh, supaya jangan keluar dari jalur. Itu yang dipakai tongkat itu oleh gembala. Nah, tongkat itu fungsinya seperti itu. Untuk mengatur domba-domba supaya tidak keluar dari jalur. Tetapi tongkat ini juga, ya, menunjukkan bahwa Musa itu terbatas. Mengapa? Karena pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, umurnya berapa? 80 tahun. Ya, bayangkan sudah tua, umurnya 80 tahun. Jadi kalau kita lihat orang tua, itu menunjukkan keterbatasan. Pakai tongkat, nah gini kan, pakai tongkat begitu. Nah, itu jalan untuk pegangan. Ya, tongkat itu menunjukkan keterbatasan. Tadi yang pertama untuk menuntun domba-domba supaya domba-domba gak keliaran kemana-mana, ya, mengatur jalannya. Yang kedua, tongkat itu menunjukkan keterbatasan. Mengapa? Karena ketika Musa dipanggil itu, ketika Musa diberikan Tuhan berbicara kepada Musa untuk mengutus Musa, usianya 80 tahun. Jadi kalau usia 80 tahun berarti kan secara fisik sudah mulai menurun. Dan tongkat itu menunjukkan satu keterbatasan. Dia bisa pakai tongkat, ya, gitu, untuk berjalan, untuk menuntun jalannya. Nah, menunjukkan apa? Keterbatasan. Gak bisa bicara, udah tua juga. Tetapi Tuhan memakai yang Harun tadi untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Apa yang dianggap lemah oleh dunia, Tuhan bisa pakai menjadi alat kemuliaan bagi dia. Ya. Nah, simbol yang di tangan Musa itu dipakai Tuhan, simbol keterbatasan, simbol kelemahan, dipakai Tuhan menjadi satu kekuatan. Karena firman Tuhan katakan, tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bukan tongkatnya, sekali lagi bukan tongkatnya, tetapi Tuhan mau berbicara kepada Musa dan kepada kita pada saat ini bahwa kita semua punya keterbatasan, tetapi di dalam keterbatasan kita Tuhan bisa pakai itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Tuhan bisa pakai di dalam kelemahan kita justru menjadi kekuatan yang hebat. Contoh tadi Irma di dalam kelemahannya, contoh tadi Wisono dalam kelemahannya, Tuhan pakai menjadi orang-orang yang luar biasa. Musa nggak bisa, bukan pandai bicara, bukan nggak bisa ngomong, tidak pandai berbicara, tapi Tuhan pakai ada Harun yang bisa menolong, dan juga Tuhan pakai tongkat itu. Bukan sekali lagi menunjukkan tadi keterbatasan, kekurangan, ya, kelemahan. Di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan dinyatakan. Kita coba renungkan dalam hal ini. Apa yang membuat kita semua seringkali kita merasa kecewa di saat-saat ini, apalagi di masa-masa pandemi ini. Pandemi yang sudah berkepanjangan 1 tahun lebih, kita di dalam situasi yang seperti ini yang nggak menentu, ya. Orang sudah ada yang mulai sekolah, tiba-tiba tutup lagi, ya, tidak boleh. Nah, oleh karena situasi seperti ini, banyak hal yang terjadi di dalam situasi di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia oleh karena situasi ini. Nah, di sini kita mau belajar apa yang membuat seringkali kita kecewa, apa yang membuat seringkali semangat kita menurun, atau apa yang membuat kita juga
putus asa, nggak punya pengharapan. Padahal tema gereja kita adalah pada saat ini kita berbicara tentang apa? Expectation, pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bahwa Allah merancangkan sesuatu yang baik, rancangan masa depan yang gilang gemilang. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan masa depan yang cerah. Itu di dalam Yeremia 29. Itu tema kita. Ada pengharapan. Tapi apa yang membuat, ya ini yang kita akan renungkan pada saat ini. Apa yang membuat seringkali kita menjadi kecewa? Apa yang membuat seringkali kita tidak semangat? Apa yang membuat kita seringkali putus asa, nggak punya pengharapan, hopeless? Ya, bahkan mungkin di hari-hari seperti ini, nih di pandemi ini, ada membuat kita nggak bergairah, males, aduh, mau mulai ini, males, nanti bakal, belum tentu bisa berhasil, belum tentu bisa, begini kondisinya. Melihat kepada situasi yang ada terus, begini. Nah, sehingga kita untuk menjalani hidup ini kita menjadi lemah, ya. Apa yang membuat itu? Nah, pada saat kita merasa ini pengalaman, perasaan ini tidak terbatas ini, Tuhan kita yang hebat memakai kelemahan, Tuhan kita memakai keterbatasan kita untuk menyatakan siapa Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi oleh kuasa Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Dan lihat apa yang dialami oleh Musa. Kalau kita lihat, baca ceritanya tentang Musa terus menerus kita baca terus tentang Musa. Pada saat Musa memimpin bangsa Israel, bangsa Mesir, tentara Mesir dan semua pasukannya mengejar orang Israel menyeberang laut Tebrau. Pada saat itu mereka berjalan di belakang begitu banyaknya dengan kereta kudanya. Ketakutan pasti ketakutan. Bangsa Israel pasti ketakutan karena mereka berjalan sementara mereka dengan kereta kuda dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Tetapi Tuhan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Apa kekuatan daripada tongkat? Apakah tongkat bisa membelah laut? Tidak. Tapi itu yang Tuhan sudah janjikan sebelumnya. Pada saat Tuhan membawa bangsa Israel, sebelum Tuhan mengutus Musa, Tuhan mempersiapkan Musa. Kelemahannya dipakai oleh Tuhan menjadi kekuatan. Menjadi sesuatu yang hebat. Bukan tongkatnya, tetapi kuasa Tuhan yang diberikan kepada Musa. Sehingga pada saat bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Letakkan. Laut terbelah, bangsa Israel bisa menyeberang. Luar biasa pertolongan Tuhan. Jangan melihat kepada keberadaan kita yang lemah. Kita semua tidak punya kekuatan. Terlebih di kondisi sekarang ini. Apa yang membuat kita semakin kecewa? Apa yang membuat kita menjadi semakin menurun? Apa yang membuat kita menjadi semakin tidak bergairah? Dan apa yang membuat kita semakin tidak punya pengharapan? Melihat kepada diri sendiri. Terus melihat kepada diri sendiri. Melihat kepada situasi dan kondisi. Lihatlah kepada kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang hebat. Sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan kekuatanmu, tapi kuasa Tuhan yang ada di dalammu, yang memampukan kamu melangkah dan kau bisa berhasil. Dan kita akan melihat di sini bagaimana kita ini semua bisa melangkah. Yang pertama, kita bisa melangkah dengan iman percaya oleh karena kita tahu siapa yang ada bersama dengan kita. Kita tetap mengikuti Tuhan Yesus. Fokusnya kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 12, saya bisa baca Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 12 saya akan bacakan sebentar. Ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Kembali lagi apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang menyempurnakan Tuhan kita. Ya. Jadi luar biasa Tuhan kita, luar biasa kedahsyatan Tuhan kita. Mari kita katakan apa? Melakukannya dengan mata yang tertuju
Tertujunya kepada siapa? Fokusnya kepada Yesus, fokusnya kepada Tuhan Yesus, fokusnya kepada Tuhan kita yang hebat tadi. Bukan fokus kepada diri kita yang lemah tadi, punya keterbatasan. Musa bilang, Tuhan, aku gak bisa bicara, aku gak bisa ngomong. Gimana caranya mau ngomong sama orang Israel? Tahu bangsa Israel yang tegar tengkuk. Paling juga dia gak akan dengar tuh bagaimana. Kata Tuhan, ada kan kamu si Harun yang bisa? Aku akan pakai dia. Kemudian Tuhan bilang lagi kepada dia, bawa tongkatmu. Mengapa? Karena Musa sudah umur 80 tahun, memang gak mampu lagi. Dia udah cukup umur, ya. Dia pakai tongkat yang sesuatu yang tidak dipandang mungkin tidak berarti, tetapi Tuhan melihat segala keterbatasan kita, kelemahan kita, Tuhan bisa ubah menjadi satu kekuatan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Dengan cara bagaimana? Kita percaya dan pandang kepada Yesus yang berjanji dan yang pasti menepati janjinya. Tidak pernah gagal di dalam setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Kalau kita melihat kepada diri kita, semua kita di dunia ini tidak ada manusia yang mampu. Semua di dunia, karena kita semua terbatas. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, marilah kita memandang kepada Dia yang akan memberikan kepada kita kekuatan, yang akan memperlengkapi kita, dibawa ke dalam satu kesempurnaan. Lihat. Jadi, mari kita memandang dengan iman yang teguh, pandang kepada Dia. Yang kedua, kita melihat bagaimana kita mau melangkah di hari-hari ini, tetap berada dalam komunitas orang percaya. Jangan lari dari persekutuan ibadah kita. Jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ya, saya akan bacakan Ibrani 10 ayat 25. Dikatakan di sini, itu kekuatan kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini kita tahu bagaimana kondisi dunia ini. Dunia ini tidak akan semakin menjadi baik. Dunia ini akan menuju kepada kebinasaannya, kehancurannya. Kita mendengar semua yang kita tidak pernah terpikirkan, selama ini tidak pernah terpikirkan akan adanya virus COVID-19. Dunia digoncangkan dengan adanya itu. Bukan hanya satu negara, tetapi itu tiba-tiba muncul. Semua kondisinya berjalan begitu normal, aman-aman aja semua. Tiba-tiba muncul satu virus ini, dan virus ini menggoncangkan dunia. Semua tergoncang. Bukan hanya perekonomian, bukan, semuanya digoncangkan. Semua mengalami ketakutan, semua mengalami kengerian pada waktu ada berita itu. Di mana-mana semua kegiatan mulai ada diberhentikan, ya. Dan sampai sekarang 1 tahun lebih kita masih terus kondisinya, ya memang tidak seperti yang pertama terjadi, sudah mulai ada pemulihan. Tetapi untuk betul-betul normal kembali, kita nggak tahu kapan. Tidak ada satupun yang bisa memprediksi kapan kembali normal seperti dulu. Tidak ada satupun. Nah, kita melihat di sini, ya, dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Nah, selama ini kita semuanya, kita tidak pernah pikirkan bakal terjadi semua di seluruh negara akan ada ibadah online. Tidak pernah terpikirkan. Di gereja yang besar, gereja yang kecil, dimanapun, itu semua melakukannya. Gereja ada bangunannya, tapi semuanya juga tidak ada jemaat yang beribadah online. Semuanya online, ya. Semua online. Semua lakukan seperti itu. Ya, puji Tuhan kalau sekarang sudah mulai ada yang ibadah-ibadah lagi, sudah mulai lagi. Tapi pada saat virus COVID, bukan punya berita, memang ada virus COVID itu, COVID-19 itu, semua stop, tidak ada ibadah di dalam gereja. Tetapi puji Tuhan, dengan adanya ini kita melihat dari sisi baiknya. Setiap hal yang terjadi bahwa ada rencana Tuhan yang indah, ada maksud Tuhan yang mulia di balik semuanya itu. Ya, Allah turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak melihat seperti tadi, tidak melihat menjadi kecewa, menjadi lemah, mau ngapain, nggak bisa apa-apa, nggak mampu, nggak mungkin. Bukan itu yang kita pikirkan, tetapi yang kita tahu bahwa Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, situasi dan kondisi seperti ini bukan hal yang menjadi membuat kita lemah, tetapi justru kita bangkit berjalan. Firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan kepada seorang lumpuh, ya, itu ada di dalam ceritanya, ada di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 19. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi ini waktunya untuk kita bangkit, angkat tilammu, berjalan. Kepada orang lumpuh yang sudah lama itu diserambi, ya, di gerbang Bait Allah itu. Pada saat itu Tuhan bilang dalam Yohanes, ya, 5 ayat 1 sampai 9 itu ceritanya. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Itu Tuhan katakan. Pada saat Tuhan bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh itu nggak bilang, ya Tuhan aku mau sembuh. Enggak, pada saat tanya, maukah aku menyembuhkanmu? Dia cerita, ini begini, nggak ada orang yang begini. Yang bawa aku pada saat air itu begitu. Ya, tidak seperti itu. Tapi lihat, kita mau belajar, ya, dari semua ini. Kita mau belajar dari semua ini, bagaimana firman Tuhan katakan, masa ini, pada saat ada terjadi ini, bangkit, angkat tilammu, bergerak. Semua itu perintah itu berarti dilakukan. Semua itu action, dilakukan. Bangkit, angkat tilammu, berjalan. Semuanya adalah tindakan. Jadi sekarang kita bukan melihat kepada aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku nggak mampu, kondisinya seperti ini, nggak mungkin. Bukan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang berkuasa. Seperti tadi saya katakan, di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam kelemahan dibuat, di dalam kelemahan Tuhan yang memakai kelemahan kita menjadi satu kekuatan. Yang di dalam keterbatasan kita menjadi orang-orang yang mampu melakukannya menjadi tidak terbatas. Mengapa? Karena Tuhan kita yang tidak terbatas ada di dalam kita. Tuhan kita yang tidak terbatas memberikan pengertian, pewahyuan, hikmat kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tapi mari kita belajar. Jangan kita jauh. Ada ibadah-ibadah online. Mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bukan semakin undur, tetapi semakin lebih luar biasa karena ada kesempatan yang banyak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Ada waktu yang banyak Tuhan berikan masa-masa ini, saat-saat ini. Mari kita semakin giat melakukannya. Mari kita bangkit, bergerak, maju terus. Firman Tuhan katakan, berjalanlah. Ya, mari kita berjalan di dalamnya. Dan yang terakhir, melangkah dengan hikmat firman Tuhan. Ya, yang tadi pertama bagaimana kita bisa melangkah dengan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ikuti kehendak Tuhan. Kembali seperti Ibrani 12 ayat 2 tadi, fokusnya kepada Tuhan kita, fokusnya kepada firman Tuhan, fokusnya kepada janji firman Tuhan. Yang kedua, terus kita berada di dalam komunitas persekutuan orang percaya lewat ibadah-ibadah online. Terus kita jangan sampai kita jauh dari itu, karena itu adalah kekuatan kita. Kemudian yang terakhir, melangkahlah dalam hikmat firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan. Mari kita terus berjalan dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, mengikuti firman-Nya, maka ada kekuatan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, bangkit, angkat tilammu, berjalan. Mengapa? Bahwa engkau bukan orang-orang yang tidak bisa. Kita ada Tuhan, sehingga kita bisa berkata no limit. Tidak ada batasan bagi kita. Tuhan perintahkan kepada kita, perintah itu untuk dilakukan, perintah itu untuk dijalankan, dan perintahnya adalah semuanya action, tindakan, bangkit, tindakan mengangkat, dan tindakan berjalan maju. Berjalan itu maju, ya. Jadi kita terus maju. Mengapa? Karena ada fokusnya Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kemampuan, kekuatan kepada kita. Seperti Musa tadi, ya. Apa sekarang yang ada pada kita? Mari kita renungkan masing-masing. Semua kita pasti punya. Yang mungkin kita anggap, nggak ada artinya. Di tangan Tuhan semua berarti. Tuhan bisa mengubahkan kelemahan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri. Jangan lihat kepada situasi dan kondisi yang ada,
tapi lihat kepada firman Tuhan yang besar dan hebat. Lihat kepada kuasa Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ada kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini termeterai di dalam hati kita masing-masing, dan kita bisa melangkah di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan termeterai dalam hati kami. Kami mau berjalan di dalam Engkau. Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang ada pada kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang melihat kondisi kami masing-masing. Kami Tuhan secara manusia memang terbatas, tapi Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang ajaib, sehingga kami bukan jadi orang-orang yang tidak mampu, tetapi kami mampu melakukan semuanya. No limit, tidak ada batasan bagi kami. Oleh karena kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kepada kami kemampuan. Justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Justru di dalam kelemahan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang besar. Kami mengucap syukur punya Allah yang hidup. Kami mengucap syukur punya firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Dengan janji-janji-Mu yang ya dan amin dalam hidup kami, digenapi dalam hidup kami yang percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Fokus kami bukan kepada diri kami, fokus kami bukan pada kelemahan kami, fokus kami bukan kepada sekeliling kami, tapi fokus kami kepada Engkau dan firman-Mu yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami mempercayakan semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan ada atas mereka semua, perlindungan Tuhan ada atas mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang benar-benar mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati bangsa-bangsa di dunia menjadi bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga menyembuhkan mereka yang sakit dimanapun mereka berada. Engkau melepaskan mereka yang terikat. Engkau juga memberikan kepada mereka Tuhan kemerdekaan kepada mereka Tuhan yang terikat dan juga berbeban berat. Tuhan, Kau memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka cita. Terima kasih Bapa karena firman-Mu luar biasa bagi kami. Tuhan, terima kasih sekali lagi sepanjang minggu ini kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami masing-masing di tempat kami dimanapun berada, keluarga kami masing-masing terpelihara aman di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai setiap langkah kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati berkata, amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.